Berikut adalah demo dari aplikasi Semakensa Kasir. Pertama, kita harus melakukan login dengan username dan password yang sudah diberikan, yaitu dengan mengetikkan username admin dan password admin, lalu enter atau klik login. Menu utama yaitu dashboard. Lalu kita bisa mengklik pada pojok kiri atas untuk membuka sidebar. Lalu kita isikan pertama yaitu data kategori. Kita bisa mengisikan ID kategori sesuai kebutuhan. Contoh MN001 itu untuk kategori makanan ringan. Lalu klik tambah. Kita juga bisa melakukan edit dengan cara mengklik data pada tabel, lalu lakukan edit pada kategori, lalu klik edit. Begitu juga kita bisa melakukan hapus dengan mengklik data pada tabel, lalu klik button hapus. Kita juga bisa melakukan pencarian dengan mengetikkan nama kategori pada fitur kanan. Contoh umum. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian data barang pada fitur data barang. Klik tambah barang. Kita tidak perlu memasukkan kode barang, hanya perlu menginput nama barang dan klik kategori barang. Contoh, mie sedap instan. Dengan kategori yaitu makanan ringan. Klik pilih dan simpan. Anda juga bisa melakukan beberapa input barang terlebih dahulu. Contoh yaitu snack ringan dengan kode barang yaitu makanan ringan. Jika barang sudah berhasil ditambahkan, hal yang selanjutnya kita perlu siapkan yaitu pendataan pada supplier. Klik tambah supplier. Kita tidak perlu mengisikan kode supplier, hanya mengisikan nama, alamat, dan nomor telepon. Contoh seperti berikut. Lalu klik simpan. Jika tidak terupdate, maka klik button refresh. Maka data akan tampil. Kita juga bisa melakukan pencarian nama supplier dan alamatnya. Selanjutnya yaitu kita sudah bisa melakukan edit supplier untuk mengubah nama, alamat, dan nomor telepon. Jika sudah, kita bisa melakukan transaksi pembelian. Transaksi pembelian hanya dapat dilakukan ketika suppliernya sama, namun bisa untuk beberapa barang. Contoh seperti berikut, supplier Wings Food, barang mie sedap, harga beli yaitu 2.500 dan jumlah 40, enter. Klik barang kembali untuk menambahkan barang lainnya dengan supplier yang sama. Pembayaran bisa dilakukan secara cash, faktur, dan belum bayar. Jika memilih cash, maka uang yang diinputkan harus sesuai atau lebih dari total keseluruhan. Contoh, kita inputkan yang tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi. Namun jika faktur, kita tidak perlu menginputkan nominal bayarnya, begitu pula belum bayar. Kita contohkan dengan cash, maka akan muncul kembalian dan kita bisa klik simpan. Data barang yang sudah dilakukan update stok dan harga beli, selanjutnya kita klik edit. Atau bisa juga tampil per detail untuk lebih mendetailkan tentang informasi barang.
pilih barang, lalu kita klik edit. Yang perlu dilakukan yaitu mengisikan kode barcode dengan meng-scan kode produk dengan scanner barcode. Jangan lupa untuk melakukan pengeditan pada harga jual, dan kita juga bisa mengedit tanggal expired, namun itu opsional. Kita juga bisa mengubah kategori barang dan nama supplier. Jika sudah, klik simpan. Barang yang sudah berisi barcode dan sudah diupdate harga jual sudah bisa melakukan transaksi penjualan. Klik transaksi penjualan, inputkan scanner barcode dengan kode barang. Jika tidak bisa, maka kita bisa melakukan opsi kedua, yaitu dengan mengklik nama barang. Lalu pilih barang yang akan dijual dan inputkan jumlahnya. Jika terdapat barang kembali, maka scan barcode, atau kita bisa mengubah juga jumlah dari barang yang dibeli dengan mengklik tabel. Inputkan juga barang yang sama akan dibeli. Lalu jika ingin dihapus, maka klik data pada tabel dan klik hapus. Transaksi bisa dilakukan dengan cara cash, kredit, dan donasi. Jika cash, maka total bayar harus sama atau lebih dari total penjualan. Contoh, jika kurang, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya, jika uang cukup, maka akan muncul transaksi berhasil dan muncul struknya. Klik enter jika ingin langsung men-print struk dari penjualan. Penjualan bisa dikatakan berhasil jika kode transaksi sudah berubah dan bertambah 1. Selanjutnya, kita akan menginput data guru. Klik tambah guru. ID guru sudah terisi otomatis, jadi kita hanya memerlukan nama guru, nomor telepon, dan jabatan. Kita contohkan sebagai berikut. Klik simpan. Kita juga bisa melakukan edit sama seperti sebelumnya, yaitu pilih data dan klik edit. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan voucher untuk guru. Klik tambah. Masukkan kode voucher secara manual. Masukkan nominal. Bulan bisa diisi opsional, serta klik nama guru. Lalu simpan. Voucher sudah berhasil dibuat. Kembali ke transaksi penjualan untuk mencoba transaksi menggunakan voucher. Inputkan sama seperti sebelumnya dan klik pada voucher. Pilih voucher yang akan digunakan, atau kita bisa melakukan pencarian kode voucher. Jika sudah, ubah metode pembayaran menjadi kredit dan simpan. Enter jika ingin langsung memprint nota. Jika terdapat pembayaran yang kurang dari transaksi guru berupa voucher, maka akan tampil pada data hutang. Terdapat status open jika guru belum sama sekali membayar. Terdapat status cicilan jika pembayaran sudah mulai dicicil. Dan status terbayar jika total hutang 0. Jika ingin menambahkan, maka klik
data, lalu lunasi. Jika nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah bayar atau sisa utang, maka status akan tetap menjadi cicilan. Namun jika dilunasi sebagai jumlah bayar, maka status akan menjadi terbayar. Berikut adalah data pengguna yang dilakukan untuk membuat hak akses untuk masuk ke aplikasi. Terdapat administrator yang berperan untuk mengakses fitur penuh dari aplikasi, dan kasir yang bertugas hanya untuk mengakses dashboard dan transaksi penjualan. Kita juga bisa mengubah dengan mengklik data dan edit, ubah akses jika perlu menjadi admin, atau jika tetap kasir. Selanjutnya kita bisa keluar aplikasi untuk mencoba fitur dengan akses kasir. Klik keluar dan klik tombol yes. Jika ingin aman, tutup aplikasi untuk menghapus seluruh data sebelumnya atau chase, dan buka kembali dengan username dan password yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, jika sudah berganti nama, maka pergantian akun sudah dikatakan berhasil. Sama seperti sebelumnya, transaksi penjualan dapat diakses hanya pada fitur kasir. Klik penjualan seperti biasa, menginputkan barcode scanner, dan bisa menggunakan nama barang. Kita juga bisa melakukan pencarian nama barang, lalu klik jumlah. Jika stok kurang, maka akan muncul notifikasi juga. Klik simpan untuk menyimpan transaksi. Klik enter untuk mencetak print. Untuk mengecek transaksi berhasil, maka kode transaksi akan bertambah, dan pada dashboard juga akan terdapat penghitungan transaksi hari ini.